Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9. Kami akan memaparkan materi mengenai cooperative learning. Anggota kelompok 9 terdiri dari 4 orang, yaitu Mike Friskalia Saikoko, Lerianto Yakob Fanggi, Maria Fridolin Burga, dan Maria Angelina Kewapiran. Slide berikutnya akan dibawakan oleh saya mengenai model pembelajaran cooperative learning. Menurut pengertian kata, kooperatif artinya bekerja sama, learning artinya pembelajaran. Jadi dapat dikaitkan bahwa cooperative learning adalah upaya penekanan suatu metode pembelajaran yang melibatkan sikap atau perilaku seseorang dalam bekerja sama dengan kelompok. Dalam jumlah tertentu bisa 2-5 anak atau lebih, untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal dengan saling memotivasi dan membantu untuk memecahkan sebuah masalah. Cooperative learning dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok, di mana terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda atau heterogen. Bisa dari kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, bahkan suku. Tujuan lainnya atau model pembelajaran ini yaitu untuk memicu atau merangsang gairah siswa dalam berdiskusi dan memberikan argumen agar tercipta suatu keputusan akhir yang disepakati bersama. Slide berikutnya. Baik, slide berikutnya mengenai pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Bern dan Erikson, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian, Damon dan Phelps, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan interaksi kelompok dan sebaya. Ada juga Asian dan Kauchak. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga Sunal dan Hans. Cooperative learning adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan cara pendekatan atau strategi khusus untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Berikutnya ada Stahl. Ia mengatakan bahwa cooperative learning is equipped with any group activity or project since all members of this group are expected to cooperate in order to complete their assessment. Ini berarti bahwa dalam pembelajaran kooperatif terjadi suatu aktivitas kelompok, di mana semua anggota kelompok dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ada juga dari Jajadi Sastra. Ia mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu metode belajar kelompok, yaitu murid dan siswa disusun berdasarkan kelompok waktu, menerima pelajaran atau mengerjakan soal dan tugas-tugas. Berikutnya ada Tukiran Tanireja dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dengan tugas-tugas yang terstruktur. Dan yang terakhir, Solihatin E. dan Raharjo dalam Tukiran Tanireja dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa pada dasarnya, cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara para sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Terima kasih.
Slide berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri berikut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Stoll. Yang pertama yaitu belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, keputusan tergantung pada siswa sendiri. Dan yang terakhir, siswa aktif. Tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Slavin, yaitu tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Yang berikut menurut Nur Hadi, memandang bahwa pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan interaksi yang silih asa, sehingga sumber belajar peserta didik bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama peserta didik. Yang ketiga, menurut Debdignas, model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Yang kedua, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan ini antara lain perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan kemampuan akademik, dan perbedaan tingkat sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa yang dimaksud antara lain yaitu berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Model pembelajaran kooperatif type make a match. Terdapat 3 model evaluasi dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama yaitu model evaluasi kompetisi. Dengan menggunakan sistem ini, maka sudah jelas akan menanamkan jiwa kompetitif antar siswa. Mengapa? Karena siswa dipacu untuk menjadi lebih baik dari teman-teman di kelasnya. Sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap melebihi rata-rata nilai dikenal, maka dianggap sebagai siswa yang berprestasi. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata dianggap sebagai siswa yang tidak berprestasi atau gagal. Model yang kedua yaitu model evaluasi individual. Berbeda dengan model evaluasi kompetisi, pada model evaluasi individual ini, siswa belajar melalui pendekatan dan kecepatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan siswa lainnya, melainkan bersaing dengan dirinya sendiri. Jika pada model evaluasi belajar, guru menetapkan penilaian peringkat, maka pada model individual, guru menetapkan standar untuk setiap murid. Model yang ketiga yaitu model evaluasi cooperative learning. Pada sistem ini menganut pemahaman Hominis Sociolus, yaitu
menekankan untuk saling bergantung pada lainnya. Pada model sistem ini juga, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Penilaian pada sistem cooperative learning diantaranya adalah tanggung jawab pribadi dan kelompok. Jadi, siswa mendapatkan nilai pribadi dan juga mendapatkan nilai kelompok. Nah, berikut ada beberapa karakteristik dari model kooperatif. Yang pertama, positif interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok, di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. Yang kedua, interaction face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar siswa tanpa adanya perantara. Yang ketiga, tidak adanya penonjolan kekuatan individu. Yang ada hanyalah pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya. Karena dalam tujuan model kooperatif yaitu menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam model kooperatif adalah siswa belajar keterampilan bekerja sama dan berhubungan. Ini adalah keterampilan yang penting dan sangat diperlukan di masyarakat. Demikian materi dari saya dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan model kooperatif menurut Ibrahim et al. Isjoni tahun 2014. Nah, tujuan model kooperatif yang pertama adalah hasil belajar akademik dalam model kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, tetapi juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model-model ini telah menunjukkan model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa dalam belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Nah, tujuan yang kedua adalah penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Tujuan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial, yaitu mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Yang berikut adalah prinsip dasar pembelajaran kooperatif menurut Nur pada tahun 2000. Yang pertama adalah setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga adalah setiap anggota kelompok harus berbagi tugas dan bertanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Yang keempat, setiap anggota kelompok akan dievaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Yang terakhir adalah setiap anggota kelompok akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Slide berikutnya. Nah, yang berikut adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta
memotivasi siswa. Nah, dalam langkah-langkah ini, guru bertugas untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua adalah penyajian informasi. Dalam langkah ini, guru memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga adalah atur siswa menjadi kelompok belajar. Nah, pada langkah yang ketiga ini, guru memberitahu pengelompokan siswa. Yang berikut adalah membimbing kelompok belajar. Pada langkah ini, guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang berikut adalah evaluasi. Nah, pada langkah evaluasi ini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang terakhir adalah berikan penghargaan. Nah, pada langkah terakhir ini, guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok dengan memberikan penghargaan. Yang berikut adalah elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Untuk itu, agar benar-benar mencerminkan pembelajaran kooperatif, maka perlu diperhatikan elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Dan yang kelima adalah evaluasi. Slide berikutnya. Kemudian adalah unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama-sama. Yang kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya. Selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dan mempelajari materi yang dihadapi. Yang berikut adalah para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang berikut, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para anggota kelompok. Berikut, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Unsur yang berikut yaitu para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Dan unsur yang terakhir adalah setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mengenai kelebihan pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran, di antaranya yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak perlu bergantung pada guru, akan tetapi siswa dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan mereka juga dapat belajar dari siswa lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, pembelajaran kooperatif ini dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang berikutnya, pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosialnya. Yang berikut, melalui pembelajaran kooperatif ini juga dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri,
serta menerima umpan balik. Yang berikutnya, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Dan kelebihan yang terakhir yaitu interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk siswa berpikir. Slide berikutnya. Berikutnya yaitu kekurangan pembelajaran kooperatif. Kekurangan pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu dari siswa. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-kali penerapan strategi ini. Dan kekurangan yang terakhir yaitu, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun rasa kepercayaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembelajaran kooperatif. Terima kasih.